Hai Cinta, kembali lagi bersama aku Melin di Melin World. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngedukung aku di channel ini. Yang kedua aku mau minta maaf sama semua teman-teman. Kapanpun kalian melihat video ini karena udah lama banget aku skip, aku nggak ngupload. Ada satu dan lain hal yang sedang aku rasain dan aku hadapi. Jadi ya mungkin momennya belum pas kali ya. Di masa mas sekarang itu lagi masa-masa transisi juga gitu. Ya biasalah perputaran planet segala macam dan begitupun dengan dunia saat ini. Uh, Teman-teman semuanya, uh, kali ini kita akan berusaha ngelihat keadaan finansial teman-teman kita untuk beberapa waktu ke depan, karena kita sudah tahu saat ini memang keadaan kita lagi nggak baik-baik aja secara nasional, juga dalam kancah internasional emang lagi nggak baik-baik aja. Ada banyak hal situasi, tapi ya sebisa mungkin kita tetap berpikir positif dan melakukan hal positif. Semua badai itu pasti akan berlalu ya. Jangan terlalu terkungkung sama yang namanya apa ya, kayak serbuan informasi segala macam. Kalau dirasa nggak penting banget ya nggak usah juga buka media. Cukup harus tenang dulu ya sebenarnya. Tenang, apapun ceritanya ada tenang. Um, kita nggak lagi membahas ekonomi, tapi dimanapun teman-teman berada juga untuk mengingat diriku sendiri ya. Dalam situasi yang bukan nggak pasti aja, udah jelas-jelas dalam semakin memburuk gitu, kita masih memiliki dan berupaya untuk mendapatkan harapan gitu ya, sebagai mungkin aja ini masa transisi atau um, masa ya yang demikian lah. Nah, di sini udah ada 3 file kartu ya, bukan file tapi file, di mana kali ini tema kita adalah bagaimana keuanganku di 3 bulan ke depan. Makin worse atau gimana, atau apa yang harus sebenarnya kita lakukan. Oke, ini file pertama, file kedua, dan file ketiga. Baiklah, tanpa berlama-lama, teman-teman bisa pejamkan mata, fokuskan dengan salah satu file, dan kalau nggak bisa juga, bisa di pause videonya dulu ya. Aku berusaha untuk menarik energi-energi positif dan memberikan afirmasi-afirmasi positif terkait apapun yang sedang terjadi saat ini. So, tanpa berlama-lama, inilah dia, kita mulai dari file pertama. Sorry. Dan ini adalah file pertama. Bagaimana keuanganku untuk di 3 bulan ke depan. Nah, kita lihat ada Seven of Wands ya. Ada Six of Cups. Dan juga ada Seven of Pentacles. Yeah, it's gonna be hard by the way, but yeah, there's something lah ya. I'm not available. This is the danger. What you think? I like this card karena kenapa? Mostly ketika aku buka kartu ini itu tuh selalu membicarakan sesuatu yang apa adanya ya dalam hati saat ini. Jadi aku suka banget bukan, ini mungkin beberapa orang berpikir seperti apa gitu, dan aku juga menyisipkan hal-hal yang baik ya. Jadi aku percaya nggak mungkin suatu masalah di dunia ini yang nggak ada penyelesaiannya ya. Tiap-tiap bala itu ada ininya, ada obatnya. Tiap sakit ada obatnya, tiap bala ada hikmahnya, tiap kesusahan bakal ada kemudahan. So, dan terakhir ini, trust the universe. Coba aku geser ke sini sedikit lagi. Wow, anginnya terlalu kencang, Besti. Oke. Nah, untuk teman-teman yang memilih file nomor 1, kebanyakan kalian ya sedang berada buat teman-teman yang khususnya para wirausahawan atau siapapun itu, apapun pekerjaan kalian. Sorry. Beberapa di antara kita merasa bahwa keadaan saat ini itu memang nggak sanggup dihadapi lagi.
Tapi jangan sampai teman-teman memutuskan untuk mengakhiri kehidupan ya, itu tidak bisa, jangan. Ada beberapa bulan ke depan, 1 minggu atau 2 minggu depan, situasi memang akan lebih menyulitkan ya, dan teman-teman memang dipaksa untuk bekerja keras gitu. Bekerja keras di sini bukan berarti betul-betul mengerjakan sesuatu yang kayak kemarin. Ini bisa aja mencari alternatif yang lain gitu. Istilahnya misalkan, sorry, kalaupun di uang kita itu cuma satu biasanya, sorry, bentar. Nah, sorry ya. Misalkan ini teman-teman, kita memiliki satu peluang usaha gitu ya. Jadi itu tuh nggak cukup dengan kerja keras aja, bisa dengan menambahkan hal-hal email-email yang lain yang harus dilakukan. Semisalnya nih kalau kita PNS kan gajinya nggak cukup tuh, jadi bisa ditambahkan dengan hal-hal yang lain gitu. Dalam artian ini tidak hanya dalam bentuknya uang ya, bisa saja ini betul-betul tanaman yang harus ditanam atau investasi yang harus ditaruh gitu. Biasanya beberapa orang kebanyakan kayak ya udah ini cukup sekitar untuk 5-6 bulan ke depan, but honestly untuk sekarang kayaknya dengan inflasi yang begitu naik cepet banget, itu kayaknya nggak cukup lagi, kita memikirnya itu nggak cukup lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Of course, dana-dana kemarin yang seharusnya nggak sepantasnya lah kita keluarkan, misal bukan nggak sepantasnya, lebih bisa diirit dan dilakukan untuk, apakah memulai bertanam, dengan membeli bibit, atau usaha yang baru, demikian. Dan seterusnya ada kartu Six of Cups. Six of Cup itu lambang dari sesuatu yang apa ya, kayak pemberian itu, tapi ini ada kasihani, ini ada efek-efek masa lalu gitu ya, berkaitan dengan masa lalu. Ada satu pemberian, ada beberapa orang memang disarankan untuk balik kampung gitu, berkumpul dengan orang-orang yang menyayangi mereka. This is not the time for apa namanya, untuk kamu merangkul orang, enggak. Kalau kamu orang yang tua ya benar. Jadi kalau misalkan kamu berada jauh, kamu nggak stabil, of course you should go back home gitu ya. Setidaknya itu kampung halamanmu gitu. Dan berkasih-kasihani di sana dalam artian apa? Eh, Memperbanyak tali silaturahmi mungkin, dan bertemu dengan orang-orang yang kamu kenal di masa lalu gitu. Aku nggak tahu kenapa bacaannya ada begini, tapi memang yang aku rasain tuh demikian gitu. Ada beberapa momen nanti di bulan kedua atau di bulan ketiga setelah ini, memang kebanyakan kita memang harus pulang gitu ya. Pulang untuk berkasih-kasihan di sana gitu, untuk menghabiskan apa yang kita punya itu dengan orang-orang yang terdekat kita, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada kita. Ini bisa saja orang tua, keluarga, teman baik, yang pastinya bukan partner bisnis di sini gitu. Karena ada sesuatu yang bentuknya itu tuh love gitu ya, taking care gitu, dan itu ada situasi yang tidak seimbang gitu. Apakah ini kamu yang nge-take care ataupun kamu di-take care gitu. Yang pastinya beberapa orang dari kita memang harus surut dulu ke belakang ya. Dan ada proses yang namanya menunggu. Bukan berarti gini, ketika kamu balik kampung atau mundur ke belakang, berkumpul dengan istilahnya kalau kemarin kita punya 2 rumah, 3 rumah dalam satu keluarga besar, dan sekarang kita balik lagi. Bukan berarti rumah-rumah yang lain itu tidak ada, tapi rumah-rumah yang lain itu menunggu hal yang lain untuk bisa ada gitu. Buat teman-teman yang sedang melakukan usaha gitu, selain dari usaha kerja keras juga harus sabar dalam menunggu. Nah, karena bisa aja misalkan gini, sebenarnya uang kita tuh ada gitu. Uang kita tuh ada tapi tidak bisa dicairkan. Misalkan investasi kita itu ada, cuma dengan kondisi yang begini jadi kayak beberapa bank itu nggak bisa dicairkan dalam waktu yang singkat gitu, karena keadaan tidak stabil gitu. Dah, ini indikasi juga untuk beberapa orang harus siap-siap lebih cepat mengamankan asetnya. Example nih, kalau kalian punya obligasi atau apa segala macam gitu kan,
Jangan disimpan, ini saran ya yang aku terima, jangan disimpan di satu tempat yang besar gitu. Misalkan kalian taruh semua uang kalian di produk investasi. Nah, itu nggak disaranin banget karena kalian bakal nunggu waktu yang lama. While kehidupan ini ada masa-masanya kita yang membutuhkan dana instan gitu, yang cepat cairnya gitu. Jadi pisah sedikit dan gunakan itu untuk dicairkan secepatnya dan berpindahlah ke investasi yang lain. Misalkan tinggalkan aja setengah karena dengan kondisi yang saat ini yang lagi tidak baik. So, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu bisa konsultasikan keuanganmu dengan orang yang lebih paham dengan keadaan saat ini. Misalkan ahli ekonomi gitu, atau sharing with someone expert gitu ya. Atau kemungkinan besar kamu yang sedang menonton video ini adalah juga orang-orang yang expert tentang keadaan saat ini, ekonomi saat ini. Jadi gunakan kemampuan kamu itu untuk mengatasi saat ini. Mungkin uangmu nggak balik, tapi dengan kamu bisa membaca keadaan, kamu bisa terhindar dari malapetaka yang lebih besar. Dan yang kedua, jangan takut, jangan takut. Apapun ceritanya, kamu tidak boleh takut dengan situasi ini. Dan jangan pernah berpikir bahwa kamu akan mengakhiri segalanya, akan mengakhiri hidup segalanya itu demikian. No, that is not true. Apalagi buat teman-teman yang kayak berpikir bahwa kamu memiliki hutang yang banyak. Ketahuilah bahwa sebenarnya saat ini jika kamu memiliki hutang yang banyak, semua orang juga demikian. Kalau kamu nggak bisa ganti rugi, sebenarnya semua orang juga berada dalam posisi kamu. Jadi kamu jangan salah jalan dan jangan takut. Terima keadaannya demikian dan jangan berpikir bahwa kamu tidak available. You are available for this situation, and this situation not only you face the threat dan sebenarnya dan lebih dekat lah gitu ya. Dan gunakan jalan ini untuk mengembangkan hal-hal yang lain gitu. Apakah kamu bisa berpikir untuk bisnis baru, apa yang orang butuhkan, atau membuka peluang-peluang hal yang lain gitu ya. Seperti kayak aku bilang tadi, dengan kondisi seperti ini yang tadinya kalian punya rumah 3, mau nggak mau untuk menghemat segala macam kalian harus surut ke rumah yang pertama. Jadi sebenarnya bakalan ada sesuatu yang kayak nge-guide you untuk ke universe gitu, ke love gitu ya, dengan keadaan seperti ini. Dan satu hal yang pastinya adalah trust the universe gitu. Percayalah sama yang namanya takdir Tuhan gitu. Even kita sudah merencanakan sesuatu itu dengan baik dan benar, kita sudah berusaha. Kalau memang jatahnya memang belum, ya berarti memang belum. Kalau memang sudah keadaan demikian, ya udah, kamu udah berusaha, kamu udah mempertimbangkan, kamu udah segalanya, tapi keadaan demikian. Trust the universe, percayalah bahwa semuanya itu tuh memiliki hal-hal di balik itu. Apakah itu bukan pelajaran, tapi kayak ada hal yang sebaik itu yang harus kamu percaya bahwa semuanya itu tuh adalah baik gitu. Jadi secara keseluruhan, apa sih inti dari teman-teman pembacaan dari teman-teman yang memilih file ini? Yang pertama, pahamilah bahwa dalam waktu ke depan ada yang namanya kesulitan itu tuh yang lebih lagi gitu ya. Jadi disarankan untuk ngebagi-bagi uangnya gitu untuk hal-hal yang lain gitu ya, yang lebih bermanfaat gitu. Jangan spend tapi plan gitu. Yang kedua, ini momen waktunya berkumpul dan berkasih sayang dengan orang-orang yang pernah ada di masa lalu, dengan orang-orang yang jauh, yang di desa, dan dengan orang-orang yang ngegapnya jatuh dari kamu. Apakah itu umur, sosial, segala macam. Aku nggak tahu ini kenapa, tapi yang kebaca di aku tuh begitu. Dan yang ketiga adalah jangan cepat putus asa, karena ini adalah momen menunggu. Ini memang agak sulit, tapi bukan berarti nggak ada. Ini ada, asalkan kamu sabar. Apa hal yang lain? Satu, kalau kamu berpikir nggak available untuk hal ini, jangan salah, kamu available melewati hal ini gitu. Ada masih banyak harapan dan usahakan jangan ragu-ragu untuk konsul dengan orang yang lebih paham dari kamu. Atau kalau kamu seorang konselor, khususnya ekonomi, kamu harus bisa sharing ke orang lain gitu ya. Jangan takut dan percaya sama yang namanya semesta. Percaya sama Tuhan bahwa kejadian ini tuh sebenarnya ada hal yang lain gitu.
Apakah itu bentuknya dalam transisi atau apa, we don't know. Tapi percayalah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ini hanya perlu dilalui, bukan untuk ditangisi. Oke. Aku rasa cukup di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau kalian suka, like dan bisa komen video ini. Juga bisa kasih saran. Dan kalau kalian mau personal reading, I'm here. Kalian bisa kontak aku langsung ke DM Instagram atau WA ya. And thank you so much. See you for the next reading. Bye-bye. Pile 1. Nah, welcome. Selamat datang yang pilih pile 2. Ini untuk teman-teman yang pilih pile 2 ya. Pertanyaannya sama, bagaimana keadaan keuanganku beberapa bulan ke depan, 3 bulan ke depan ya. Coba the star. Oh, death. Ada the death. Wow. Ada six. Kok six semua ya? It must be something six of sword. Jadi aku coba kita geser ke sini lagi ya. Maaf, karena aku lagi kurang sehat juga. Tidak terkendali. Tapi ini betul-betul major banget ini. Major kekuatannya besar ya untuk teman-teman yang pilih pile 2. What is your find out the trust crush me. Nah, ini apa, teaching and learning, loving to others, creating clear boundaries that protect my good feeling emotion. Nah, ini pesannya jelas-jelas banget ya. Aku lihat gimana keadaan keuangan kalian di yang pilih pile 2 untuk beberapa waktu ke depan, khususnya 3 bulan ke depan. Dan di sini tuh aku bentar. Oke. Jadi sebenarnya ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan sesuai apa yang kita lihat. Ini sama tapi nggak sama yang pilih pile nomor 1. Ada the star, the death, dan ada six of sword gitu ya. Jadi kalau kemarin kalian itu lebih positif dan berharap hal yang banyak gitu ya, dan menemukan kenyataan bahwa kenyataannya itu tuh nggak gitu ya. Kenyataannya itu berbeda jauh gitu. Untuk saat ini, kalau kalian merasa bisnis kalian atau ekonomi kalian stuck di gitu-gitu aja, atau kalian nemuin kecurangan atau apa yang nggak sesuai ekspektasi, akhirilah saat ini. Ini masa yang benar untuk saat mengakhiri. Apakah ini karena keadaannya mulai tidak stabil atau bagaimana? Akhiri dan pindah. Ini bisa aja pindah dalam bentuk ke bisnis baru, ke penghasilan baru, atau totally you move from one place to other place gitu. Karena aku lihat di momen yang saat ini, orang-orang yang pilih pile 2 ini beberapa orang banyak yang kena tipu. Bener. Beberapa orang itu banyak yang kena tipu, beberapa orang itu banyak yang kena scam. Dan ini hanya kayak apa ya? Kayak waktu yang tepat aja gitu, sesuai dengan keadaan saat ini. Nah, jadi apa yang saat ini tuh kalau kalian merasa keuangan kalian dalam nggak baik-baik aja, atau maybe you invest on di mana sih gitu, kalau kalian invest di suatu tempat dan kalian pikir itu nggak baik, nggak sesuai dengan realitanya, ya udah akhiri aja sampai di situ. Dan jangan lupa untuk teaching and learning gitu ya. Kalau kamu sedang mengalami hal ini, kamu harus belajar. Tapi kalau orang lain sedang mengalami hal ini, berarti kalian harus ngajar gitu ya. Karena di sini ada energi kayak apa ya? Memang kayak sakit gitu ya. Ada kekecewaan. Ada harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Cuman kalau yang people choose, teman-teman yang pilih pile pertama tadi, itu disebabkan karena memang keadaannya sudah demikian gitu. Tapi kalau ini ada penyebab lainnya, sehingga apa? Kalau yang di pile 1 itu memang disuruh untuk surut ke belakang gitu ya. Yang dari kota bisa pulang ke kampung gitu. Yang dari mana aja yang punya orang tua bisa pulang ke orang tua, berkumpul dengan orang tersayang. Kalau ini enggak, kalau ini memang harus diakhiri untuk apa? Untuk bisa mulai baru gitu. Terus kenapa? Dan harus banyak-banyak bisa memaafkan.
memang kadang-kadang situasi itu gini, kadang-kadang kita atau orang tidak berniat untuk menjadi jahat, tetapi karena keadaan orang bisa saja menjadi jahat, menjadi pembunuh, menjadi penipu, menjadi ya udah gitu, melarikan uang segala macam. You have to forgive this. Kamu harus bisa memaafkan situasi yang demikian, karena balik lagi semuanya itu tuh sebenarnya pelajaran. I'm kind and loving toward others while creating clear boundaries that protect my good feeling emotions. Jadi belajarlah, berusahalah untuk membuat boundaries yang tepat dengan seseorang. Juga ini khususnya terkait hal keuangan ya. Dan jangan sampai emosimu dimainkan oleh orang lain gitu. Intinya apa? Untuk yang pilih file 2, dalam keadaan saat ini kamu harus bisa mengakhiri hal-hal yang kamu anggap, yang kamu mendapati nggak sesuai dengan ekspektasimu, dengan harapan atau sesuatu yang dijanjikan. Dan belajar dari keadaan yang sudah lalu, sehingga memang kamu harus disarankan untuk berpindah, baik itu berpindah secara pekerjaan ataupun benar-benar betul-betul pindah, move to other place gitu. Dan belajarlah untuk memaafkanlah apa yang telah terjadi. Dan satu lagi, jangan lupa untuk membuat boundaries untuk memprotect perasaanmu sendiri gitu. Jadi apapun ceritanya, aku percaya uang segala macam itu tuh sama dengan halnya perasaan kita tuh kayak bukan sakit, tapi kayak merasa feeling bad gitu ya. Jangan terlalu dipendam lama-lama, tapi kasih apa ya, kasih batasan aja gitu. Ya udah sampai situ, ya udah, aku udah maafin, sekarang masanya untuk move gitu. Udah mulai sesuatu yang baru gitu. Dan pada intinya memang saat ini tuh emang untuk yang pilih file 2 ini memang harus ada sesuatu yang diakhiri. Yang harus diakhiri untuk bisa move gitu. Jadi banyak-banyak sabar ya untuk teman-teman yang pilih file 2, dan jangan lupa belajar dan terus keep going gitu ya, memaafkan. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka boleh like video ini. Kalau kalian punya ide yang lain, kalian boleh komen di bawah. Dan kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang keuangan kalian boleh book personal reading di aku lewat WA ataupun lewat Instagram. Okay, thank you so much. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye, Pile 2. Tada! Selamat datang untuk teman-teman yang pilih file 3. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Kalian bisa pause video ini ya, fokuskan energi kalian. Dan seperti sebelumnya, pertanyaannya adalah bagaimana keuanganku 3 bulan ke depan. Coba lihat. King of Wands. Wow. Sayang panjang banget. What the hell? Oh God, I know I was distraction from your pain. No one in pictures, so I choose to see light in the dark corner. Nah, coba aku geser sini sedikit lagi ya, lebih enakan dikit. Nah, ini untuk teman-teman yang pilih file 3, kalau ditanya gimana keadaan finansial di beberapa bulan ke depan, yang pastinya saat ini tuh memang harus ada yang memang harus dikerjain dengan betul-betul ya. Walaupun biar untuk menghindari hal yang nggak diinginkan ke depannya gitu. Intinya apa? Saat ini tuh momen yang pas untuk kerja keras buat teman-teman yang pilih file 3. Karena sebelumnya itu semuanya everything is good, everything was good, semuanya itu baik-baik aja. Cuman ada kerja keras yang harus diselesaikan dalam waktu dekat
Untuk apa? Bisa aja, aku takut, tapi kayak ini, kayak berhati-hati gitu untuk mendapatkan kekecewaan. I'm sorry, tapi yang aku lihat dari file pertama, file kedua, file ketiga, emang keadaannya lagi nggak baik-baik aja. Jadi sebisa mungkin aku nggak mau ini ada sesuatu yang buruk, tapi aku lebih bisa bilang kayak untuk apa? Untuk menghindari hal yang nggak diinginkan terjadi. So, kerja keraslah saat ini. Apakah itu kerja keras untuk menabung? Apakah kerja keras untuk mengamankan aset? Ataukah kerja keras untuk pokoknya hal yang lain lah yang kamu rasa itu akan mengurangi sedikit sakit atau sedikit imbas buruknya. I know I was distraction from your pain gitu ya. Ini seperti aku bilang tadi ada unsur pain-painnya. Karena kenapa? Karena terdistraksi sama yang namanya sakit itu ya, khususnya masalah uang ya, itu tuh sakit banget gitu. Kalau kita sakit hati, tapi kita masih punya uang, you still can buy something. But kalau kamu terdistraksi sama hal-hal yang beginian kayak resesi segala macam dan kamu nggak bisa bertumbuh, itu hal yang lebih menyakitkan lagi gitu. Jadi persiapkan ada proses yang panjang yang harus kamu persiapkan dari saat ini gitu. Misalkan gimana, kamu merasa kayak keadaannya ini semakin gawat gitu ya. Jadi kamu harus memang kayak harus ekstra lebih berhati-hati gitu. Bukan cuma berhati-hati, tapi menjaga juga. Nah, dan untuk apa? Untuk menghindari resiko-resiko buruk ke depan gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Ini aku nggak tahu ya. Ini beberapa orang memiliki masalah dengan yang namanya uang. Apakah kayak kalian tuh memiliki kayak sifat yang kayak keran bocor gitu ya atau apa. Nah, momen ini tuh sebenarnya terapi untuk teman-teman yang memiliki habit yang kurang baik dengan uang gitu. Dalam artian hubungan kita tuh nggak baik sama uang. FYI, kalau hubungan baik sama apa sih hubungan yang nggak baik dengan uang itu bukan berarti kamu nggak bisa cari uang. Maybe you know how to make money, how to earn money, tapi kamu nggak bisa. Uang tuh nggak comfort sama kamu gitu. Nah, ini adalah momen yang baik untuk belajar gitu ya. And as soon as I choose to see the light in the dark corners, I direct power towards what I want. Jadi sebenarnya cahaya itu tuh pasti ada, kemungkinan baik itu ada, asalkan kamu mau terapi dulu gitu ya. Kamu mau belajar, bukan belajar sih, ini lebih ke memang terapi diri. Terapi diri. Gimana pun caranya. Dan mungkin kamu bisa tanya ke konselor ya. Dan human is just attune to the divine. Kamu usahakan untuk divine artinya menyesuaikan diri ya gitu ya. Ini aku ngelihat nangkap ya, ada sesuatu yang memang harus disesuaikan seperti kayak vibrasi. Contohnya tuh gini, kalau kamu pengennya wealthy, kamu nggak bisa cuman kayak berusaha aja cari uang segala macam, enggak. Seperti aku bilang tadi, banyak orang yang punya uang tapi mereka nggak bisa bakal kaya karena itu tadi mereka memiliki kebiasaan apa flow the money gitu ya, kayak uang itu ngalir gitu aja gitu. Nah, itu kan sebenarnya dia tidak menyeimbangkan frekuensi dia dengan apa yang udah dia punya. Jadi intinya akhirnya apa? Nol lagi gitu. Nah, begitupun untuk teman-teman yang berada di posisi ini sekarang. Jadi sebenarnya yang harus kamu lakukan adalah baik itu kalau kamu merasa distraction karena your pain gitu ya, yang harus kamu lakukan yang pertama adalah menyesuaikan frekuensi. Kalau kamu pengen menjadi orang kaya, ya kamu harus bersikap bagaimana layaknya orang kaya beneran gitu dalam mengelola uang, bagaimana mindsetnya. Kalau kamu mau orang yang wealthy gitu ya, bukan rich tapi wealthy, kamu harus tahu bagaimana pola uang itu dengan kamu, dan kamu harus bermindset seperti orang kaya, orang yang wealthy gitu. Itu kenapa ada orang di masa krisis mereka baik-baik aja sebenarnya. Kenapa? Karena memang dari awal hari normalnya aja dia nggak terlalu banyak cencong dalam kehidupannya. Hidup seadanya aja gitu ya, nggak muluk-muluk. Kalau berpakaian ya seadanya aja, sehingga ketika resesi
itu tuh barang-barang yang mewah-mewah itu tuh nggak terlalu berdampak besar dalam kehidupannya. Nah, gitu. Jadi inilah yang ilmu yang belum kamu dapatkan dari teman-teman dari semesta, buat teman-teman yang pilih pile ini. Jadi perlu menyetel vibrasi sama frekuensi gitu. Karena pada dasarnya ya yang aku lihat dari orang-orang yang pilih pile 3, wealthy and rich itu sebenarnya bukan dari apa yang kalian usahakan. Karena apa yang dari usahakan, yang aku lihat tadi ya, beberapa orang teman-teman, they have their own money, their own income, kayak semuanya itu sebenarnya it's okay. Hanya saja nyetelin vibrasi itu loh, kayak available nggak sih gini, sehingga bisa melewati masa-masa sulit gitu. Jadi orang kaya, orang miskin, ketika masa-masa sulit, masa-masa sulit itu akan ada gitu. Bencana, wabah, resesi itu hal yang normal. Tapi segalanya itu tuh tergantung diri sendiri. Kalau orang kaya, mereka akan tetap jatuh, kehilangan beberapa uang mereka, kehilangan beberapa aset. Tapi mereka nggak sampai depresi. Kenapa? Karena mereka memiliki mental yang kuat, vibrasi yang baik, dan seiring berjalannya waktu dia juga akan pulih. Nah, sementara kalau orang-orang yang bermindset miskin gitu ya, walaupun dia punya banyak tadinya, nah ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai lagi, tidak seperti habit biasanya, dia juga akan ikut jatuh dan nggak tahu lagi bisa bangkit. Itu perbedaan ciri-ciri orang kaya dan orang miskin. Jadi apa yang harus dilakukan adalah, kalau kamu merasa kamu memiliki hubungan yang buruk dengan uang, kamu harus terapi dulu. Bisa kamu datang ke konselor atau di mana, dan settle vibrasimu dengan bagus. Walaupun keadaan memang nggak baik-baik saja, tapi itu tidak akan sampai mendistraksi kamu dari kehidupan realita, ya. Tahu. I think that's all for this time. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka, kalian boleh like video ini. Kalau kalian pengen request sesuatu, boleh juga komen di bawah. Dan kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa book personal reading di informasi di bawah ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye.